Video sekali ini masih dalam nuansa teknik bermain samsak, karena bagi saya adalah sangat penting dinarasikan, apalagi menggunakan samsak dalam posisi berayun ke daerah kita. Samsak yang mengayun ke pertahanan kita saat melakukan pukulan, bahwasanya pergelangan tangan akan menerima getaran pertama, terutama ke lengan, termasuk juga ke bahu, pinggang, pinggul, itu menjadi penerima getaran. Maka dari itu diperlukan suatu teknik atau tata cara agar getaran tersebut tidak begitu membahayakan untuk organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, samsak yang mengayun ke daerah pertahanan kita, ada beberapa cara untuk menghadang. Nah, setelah dalam posisi netral, baru kita melakukan pukulan terhadap badan samsak tersebut. Nah, teknik tersebut banyak yang saya coba amati, baik dengan melakukan tangkisan dengan tangan ataupun melakukan hadangan menggunakan lutut, sehingga begitu samsak datang kita sentuh lutut pertama, selanjutnya melakukan gerakan apakah itu pukulan ataupun tendangan. Dan juga teknik yang lainnya menggunakan tumit kaki, kita hadang kedatangan samsak dengan ujung tumit kaki. Selanjutnya setelah berada pada posisi netral, baru kita melakukan gerakan selanjutnya, apakah itu gerakan memukul ataupun dengan tendangan ataupun gerak-gerakan yang lainnya. Penggunaan samsak berayun maka sangat-sangat perlu diperhatikan, terutama gerakan-gerakan pada daerah pergelangan tangan dan juga otot-otot yang lainnya. Keterkaitan gerakan tersebut akan menjadi satu kesatuan gerak untuk menghambat datangnya lajunya samsak ke daerah kita. Nah, ini adalah peragaan yang saya bawakan dengan teknik menangkis atau melakukan hadangan menggunakan tangan, salah satu tangan untuk menghadang kedatangan samsak. Selanjutnya ketika sudah samsak berada pada posisi netral, selanjutnya melakukan gerakan yang kita inginkan, apakah itu melakukan pukulan dengan berpower yang besar ataupun istilahnya hanya sekedar melakukan pukulan. Nah, pada peragaan yang saya bawakan kali ini semua dalam bentuk gerak lambat. Tujuannya adalah agar kita lebih mencermati. Nah, tujuan saya berbagi untuk pengalaman ini, bahwasanya penggunaan samsak berayun itu memang berbeda. Nah, kita harus tetap melakukan pelatihan atau kebiasaan pada samsak yang berayun, sebab ketika memukul samsak yang berayun dia mengandung tenaga. Masalah kalau kita tidak siap atau siaga dalam kepalan, termasuk juga pergelangan tangan, menghadapi kedatangan samsak tersebut, ini adalah sangat berisiko. Apa yang saya narasikan di depan, kita bisa hadang dengan gerakan baik itu ujung kaki, selanjutnya melakukan jurus ataupun terobosan yang lainnya. Nah, teruslah melakukan pelatihan dengan secara perlahan-lahan untuk menghafalkan posisi tangan di badan samsak, sebab ini sangat-sangat berpengaruh. Berkali-kali saya katakan tombol 2 ini akan atau kita usahakan harus sepenuhnya menyentuh pada badan samsak. Tombol 2 tersebut benar-benar terukur, sebab getaran ketika akan disentuh oleh badan samsak ke daerah kita. Untuk selanjutnya, teknik melakukan pukulan atau posisi pada badan samsak saat melakukan pukulan, di video-video saya sebelumnya sudah banyak berbagi pengalaman. Jadi ada posisi dari teknik 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang adalah saya kembali coba review dari gerakan posisi tangan tersebut. Ini adalah posisi yang ketiga, arah pukulannya dari pinggang menuju atau kedatangannya arah dari samping, dan selanjutnya langsung kita tujukan ke badan samsak, baik kanan ataupun tangan kanan ataupun kiri. Dengan gerakan pelan ini otomatis melatih gerak-gerakan agar kita selalu sinkron dalam
melakukan posisi tangan. Yang sekarang adalah gerakan yang keempat, posisi tangan yang keempat dari arah bawah menuju ke atas. Jadi posisinya tapak tangan menghadap ke atas, punggung tangan berada di bawah. Dengan demikian pada akhirnya arah pukulan kita dari bawah dan ke atas. Teknik selanjutnya, menghadang gerakan dari kedatangan samsa tersebut kita bisa lakukan juga dengan 4 posisi pukulan tersebut, yaitu dari pukulan arah 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah arah keempat dari bawah ke atas, dan selanjutnya dikombinasikan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, posisi 4 dari bawah ke atas. Nah, kalau hal ini telah kita hafal, artinya sudah tidak memikirkan ketika samsa datang ke daerah pertahanan kita, akhirnya jurus-jurus tersebut kita tidak kembali menjadi beban, tinggal melakukan eksekusi. Jadi tidak ada perhitungan lagi 1, 2, 3, 4, namun kita melihat kondisi kedatangan samsa, termasuk juga posisi saat kita akan menuju ke arah depan, dengan catatan kesiapan di saat melakukan gerakan ke arah samsa, dari kedatangan samsa pada mencari pertahanan kita, atau istilahnya mengganggu pertahanan kita, pada akhirnya kita lakukan langsung gerakan dengan cara baik itu dengan pukulan power yang besar ataupun hadangan menggunakan tumit ujung kaki ataupun dengan lutut, tergantung situasi dan kondisi. Dan tambahkanlah beberapa teknik gaya atau pakem-pakem agar kita lebih rileks melakukan gerakan tersebut. Nah, teman-teman kerabat semua, sering saya katakan pada video-video teknik pukul samsa sebelumnya, samsa ketika saya pukul karena arahnya menuju ke atas, nah sekarang posisi inilah dia. Jadi gantungan samsa terbuat seperti pancing, yang pada akhirnya ketika kita lakukan pukulan menuju ke arah atas dan ketepatan dari kedatangan samsa dalam posisi netral setelah disentuh dengan gerakan pukulan ke atas, kalau tepat dengan penyaluran power serta gerakan pada badan samsak, kepalan yang menuju ke badan samsak tepat pada akhirnya ditambah dengan gerakan bahu, pinggul, pinggang, dan juga tumit kaki, kemungkinan besar samsak tersebut akan menjadi jatuh. Nah, setelah beberapa menit melakukan teknik-teknik tersebut, itu selanjutnya bisa kita lakukan dengan gerakan bervariasi apa yang saya narasikan tadi, tanpa menghitung harus posisi tangan pada gerakan 1, 2, 3, dan 4, tergantung dari pikiran posisi mana yang kita harus keluarkan. Semakin banyak menggunakan atau mempunyai teori ketika berhadapan melakukan teknik dengan samsak, itu akan semakin bagus. Nah, sekarang pada peragaan ini adalah kita melakukan pelatihan menggerakkan atau menggetarkan dari bahu, lengan, yang tentunya keterkaitan dari pegangan tangan. Jadi alunan dari gerakan tersebut didukung oleh lajunya gerakan pinggang, pinggul, pada akhirnya melakukan pukulan. Nah, semakin banyak sekali lagi teman-teman kerabat semua kita mempunyai suatu teori dalam menghadapi samsak berayun, terutama saya fokus pada samsak berayun, akan menjadi suatu kenikmatan atau tidak menjadi beban, begitulah, di saat melakukan olahraga menggunakan medan samsak sebagai partnernya. Dan selanjutnya di saat melakukan pukulan, jadi tangan yang tidak kita gerakkan sebagai memukul, ya salah satu kita gunakan untuk teknik menangkis. Nah, boleh kita taruh tangan di antara kepala atau juga di depan dada, yang di atas kepala, tujuannya untuk melindungi adalah arah serangan ke daerah kepala. Kalaupun itu di dada, pertahanan kita melindungi di daerah dada. Dan teknik-teknik yang lainnya juga dengan menghadang, apakah itu melakukan suatu pukulan beruntun dengan posisi tangan satu yang dilakukan bertubi-tubi atau berkali-kali. Teknik seperti ini sebenarnya tekniknya simpel. Ini permainan dari gerakan bahu, lengan, termasuk juga pinggang, pinggul di bawah, tumit kaki yang tidak kita perlihatkan.
Namun yang paling penting adalah gerakan egosan dari pinggang pinggul ditambah dengan gerakan bahu. Jadi kebersamaan gerakan tersebut akan menjadi satu kesatuan gerak, kecepatan gerak ditambah dengan power semangat yang kita lakukan ke daerah samsak. Nah, inilah teman-teman yang saya maksud teknik pukulan, teknik bermain samsak. Jadi banyak cara dapat dilakukan untuk melakukan olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya, sehingga dengan demikian pada akhirnya penggunaan samsak berkali-kali saya katakan tidak saja digunakan oleh para teman-teman yang berprofesi sebagai atlet, namun bagi kita-kita yang lanjut usia pun dapat menggunakan samsak selama mempunyai beberapa cara atau teknik berhadapan dengan samsak, terutama dengan samsak yang berayun. Nah, kembali ke tutorial, ini saya namakan gregetan. Jadi ada suatu semangat gerakan getaran dari pinggang pinggul ditambah dengan bahu juga. Jadi kebersamaan gerakan bahu, lengan, tangan, pinggang pinggul, tentunya juga tidak kita lupakan tumit kaki. Kita lakukan getaran sekalian. Jadi sekalian melakukan suatu gerakan semangat yang ditambah dengan power. Itulah penyatuan gerak menurut hemat saya akan memberikan tekanan terhadap badan samsak yang sesuai dengan kemampuan atau power selama kita mengantarkan power tersebut dengan posisi tangan yang benar, termasuk juga gerakan pinggang pinggul, lengan, bahu menjadi satu kesatuan gerak. Harapan kita seberapa besar kita mengeluarkan power dari tubuh kita, sesampainya tangan di daerah sasaran terutama pada badan samsak, otomatis kita berharap sebegitu masih powernya. Nah, namun secara logika karena ada alur yang harus mengantarkan, artinya ada jarak power dari awal sampai ke daerah posisi badan samsak, itu jelas akan terpotong. Kalaupun itu terpotong powernya, kita berharap tidak terlalu besar, sehingga sinkronisasi sekali lagi antara gerakan dari bahu, lengan, pinggang, pinggul itu akan menjadi satu kesatuan gerak yang didukung oleh terakhir eksekusinya menggunakan tumit. Akhirnya harapan kita untuk mendapatkan power yang besar dari pengeluaran awal besar sampai di tujuannya kita akan besar. Selanjutnya kembali untuk penggunaan samsak. Banyak cara teman-teman kerabat selama kita menggali ide. Jadi dengan cara menepuk, dengan cara istilahnya melakukan tangkisan di depan samsak, juga menggunakan siku tangan serta yang lainnya selama kita mau berinisiatif di depan samsak. Karena tujuan di usia-usia kita yang lanjut menggunakan samsak bukan semata-mata gerakan baik itu pukulan dan tendangan. Kita lakukan pelatihan itu untuk suatu turnamen. Nah, sehingga perbedaannya ketika teman-teman yang masih berprofesi sebagai atlet menggunakan media samsak, ya secara teknik latihannya akan berbeda. Kalaupun kita yang sudah lanjut usia, istilah saya sekali lagi adalah tetap bermain samsak. Nah, pada generasi selanjutnya ini untuk hadangan kedatangan samsak dapat juga dilakukan dengan istilahnya menghadang dasar samsak atau ujung samsak yang paling terbawah dengan menggunakan tulang. Jadi tulang kaki kita yang di depan kita sodorkan. Begitu samsak dalam posisi diam atau netral, kemudian selanjutnya lakukanlah gerakan apa yang kita mau selanjutnya. Nah, kembali saya review dengan gerakan dari gambar samping, penggunaan samsak dengan pukulan bertubi-tubi yang tidak lain adalah ini gerakan dari lengan, bahu, pinggang, pinggul, dan juga tumit kaki di bawah menjadi satu kesatuan gerak bersamaan agar genggaman atau pukulan yang kita antarkan ke badan samsak tersebut menjadi satu kesatuan. Jadi pinggang pinggul akan memberikan kontribusi yang sangat besar saat melakukan gerakan pukulan tangan kiri, tangan kanan, silih berganti. Terus saya lakukan sambil mendengarkan suara yang ditimbulkan oleh pukulan tangan baik kanan dan kiri, sehingga itu menjadi suatu motivasi. Nah, bagi saya di video-video sebelumnya juga melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang berayun sambil mendengarkan
suara-suara dari samsa yang ditimbulkan oleh gerakan, baik itu tendangan ataupun pukulan, itu menjadi semangat tersendiri. Nah, ini tulang yang saya maksud, tulang kaki. Kita lakukan hadangan dari samsa yang datang ke pertahanan, dan selanjutnya baru melakukan baik itu pukulan tangan kanan ataupun pukulan dengan tangan kiri. Nah, sebagai poin akhir video ini, teman-teman, yang tujuannya adalah memberikan suatu inspiratif terhadap penggunaan media samsa lagi di usia-usia yang sudah lanjut. Dan dengan cara memutar juga sama, kita dapat melakukan gerakan berputar, dari istilahnya menggunakan batang tangan ke badan samsa, dan selanjutnya ditambah dengan putaran sebagai variasi dalam melakukan suatu pelatihan agar tidak jenuh dengan gerak-gerakan hanya pukulan tangan lurus ke depan. Kita bisa juga lakukan dengan yang lainnya, menghadang, termasuk juga menyemangati diri, melatih getaran dari otot-otot pada tangan, dada, lengan, serta yang lainnya. Sekali lagi sebagai akhir kata, inilah dengan waktu 10-15 menit, walaupun saya melakukan gerakan yang tidak menggunakan full power, ya cukup berkeringat. Nah, sampai berjumpa teman-teman, semoga